Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang bagaimana sih caranya membuat tabulasi data dari kuesioner yang sudah kita sebar kawan-kawan semua ya. Nah, jika kawan-kawan belum melihat video saya sebelumnya yaitu tentang bagaimana cara membuat kuesioner, bagaimana cara menyebar kuesioner, boleh kawan-kawan untuk bisa melihat dulu materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, teman-teman semua ya. Oke, nah, jadi kawan-kawan memang tujuan dari kita menyebar kuesioner kan kita dapetin data ya. Nah, dari data itu kemudian nanti akan kita olah dalam bisa dalam bentuk software ya, misalnya kita olah itu ke software gitu ya. Yang lazim lah, kalau yang lazim itu memang yang cukup terkenal di kalangan mahasiswa adalah dengan SPSS kawan-kawan ya. Oke, nah sebelum ke sana saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang bagaimana kita melakukan tabulasi data ya atau merekap data dan nanti dari data itu akan kita olah dengan bantuan software kawan-kawan semua. Nah, jadi memang kawan-kawan kalau kita membuat formulir ya dengan Google Form itu kan nanti ini adalah halaman halaman utama dari formulir-formulir yang sudah pernah kita buat ya kawan-kawan semua ya. Nanti tinggal kita pilih ya salah satu ya. Ini ada contoh yang saya buat. Kita pilih salah satu kemudian kawan-kawan misalkan ini adalah apa formulir dari sebuah kuesioner gitu kawan-kawan ya. Misalkan ini seperti itu ya. Oke, jadi ini. Nah, dari halaman utama ini kawan-kawan, kemudian kita lihat respon nanti. Nah, ini kan teman-teman lihat ya. Ada respons ya. Ini ada misalkan 33, berarti apa? Ada 33 orang yang sudah eh, menjawab gitu ya atau memberikan respon kawan-kawan semua ya. Tinggal kita klik saja, kita klik ini responnya. Kemudian nanti kalau misalkan secara perorangan itu kita bisa melihat sih langsung ya. Contoh misalkan ini berdasarkan tanggapan nama, ada nomor email, telepon, itu contoh kawan-kawan ya. Kemudian ini beberapa hal yang ingin kita tanyakan gitu ya. Nah, kalau kita mau melihat berdasarkan setiap orang jawabannya, tinggal klik yang individual, nanti ini ada nih. Misalkan ini ada 33 kan, satu dari 33. Tinggal kita klik-klik gini aja. Nah, nanti ini ada jawabannya per orang tuh siapa aja gitu. Nah, ini kawan-kawan ya. Kalau untuk kita mau melihat setiap responden. Kemudian kalau untuk rekapannya adalah nih tinggal kita klik ini aja kawan-kawan. Nah, kita klik ini aja, diklik kemudian nanti dia akan secara otomatis tersimpan di dokumen kita, di komputer kita ya teman-teman semuanya. Jadi tinggal diklik saja kemudian nanti secara langsung akan tersimpan. Nah, bagaimana tampilannya? Nah, kita lihat kawan-kawan semua ya. Jadi setelah dari sini kita klik kemudian tampilannya bagaimana dan kemudian bagaimana mengolahnya. Ini adalah contohnya kawan-kawan semua dari yang sudah diekspor tadi ya dari Google Form, nah, seperti ini. Nah, ini ada beberapa kolom sesuai pertanyaan kawan-kawan semua ya. Jadi ini kita eh, contoh dari sebuah kuesioner terkait budaya organisasi ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada video-video sebelumnya kawan-kawan ya. Jadi ada 55 pertanyaan. Nah, ini asli kayak gini kawan-kawan semua. Jadi boleh dibilang ya masih kurang, masih apa ya, acak-acakan gitu ya, nggak rapi kan ya. Nah, ini kolom-kolom ini berdasarkan pertanyaan. Kemudian timestamp ini adalah boleh dibilang sebagai sebuah jawaban ya apa kapan sih si responden itu untuk menjawab gitu ya. Kemudian ini nama respondennya. Saya ubah saja kawan-kawan. Nah, jadi ini ceritanya ada sebuah namanya gitu ya. Terus nanti tampilannya sesuai dengan jawaban responden kawan-kawan ya. Misalkan namanya Andi, maka nanti ada Andi. Kemudian Budi, Budi gitu ya. Atau Jika misalkan seperti itu kawan-kawan semua. Nah, ini kemudian ada jenis kelamin. Nah, kita fokus ke sini kawan-kawan. Jadi untuk kita mengubahnya, saran saya adalah yang versi aslinya nih, yang aslinya ini didiamkan saja dulu, didiamkan saja. Kemudian kalau kita mau mengedit kawan-kawan, kita buat di sheet yang berikutnya. Jadi tinggal klik kanan, kemudian kita move ya. Nah, klik ini, move or copy. Nah, oke, kita klik create copy. Oke. Nah, nanti kan ini ada tampilannya kawan-kawan ya. Jadi apa yang hasil kopinya ini ya. Nah, oke, biar lebih mudah misalkan kita ini aja. Nah, kita ganti namanya misalkan edit. Oke. Nah, berikutnya kawan-kawan, yang dibutuhkan itu kita pertama adalah membuang beberapa yang memang tidak terkait langsung dengan olah data gitu kawan-kawan ya.
Karena nanti kalau misalkan dalam olah data dengan SPSS itu ada beberapa hal yang tidak terkait langsung gitu ya. Nanti itu hanya untuk kepentingan kita melakukan sebuah penjabaran lebih lanjut atau mendeskripsikan lebih lanjut, nanti kita skip dulu saja untuk kepentingan pembahasan nanti gitu kawan-kawan. Nah, untuk timestamp menurut saya ini bisa kita hapus kawan-kawan ya, kita hapus saja. Kemudian nama ini kemudian kita pertahankan, tapi kita bisa kasih kode kawan-kawan. Nah, misalkan kita kasih kode dengan angka 1, 2 gitu ya, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini pun bisa sebenarnya kawan-kawan ya, langsung kita scroll gitu ya, langsung kita scroll bisa. Ya, 24, 25. Nah, ini kebetulan saya ada sebanyak 31, 31 responden. Oke, berikutnya apa? Nah, ini kita ganti dengan nomor misal. Oke, kita rapikan. Oke, bisa kita atur di tengah posisinya. Oke, kemudian ini pun akan saya delete ya. Oke. Nah, berikutnya kawan-kawan, ini kan pertanyaan-pertanyaan nih, nah, contoh nih, pertanyaan saya diminta oleh pimpinan. Nah, ini kan cukup panjang ya. Biar kita lebih rapi kawan-kawan, kita bisa ganti tadi dengan nomor gajah. Oke. Nah, jadi ini nomor pertanyaan ya. Kalau misalkan kita bingung ini nomor 1 apa, kita balik lagi ke sini kawan bisa. Oh, nomor 1 adalah ini. Oke ya. Oke, langsung saja. Nah, oke teman-teman semua ya. Oke, jika sudah, kemudian kita bisa atur lagi tadi. Bisa kita atur ininya, lebarnya ya, biar lebih rapi lagi kawan-kawan tadi. Ada 55 pertanyaan. Kita atur column width. Kemudian misalkan 6. Oke, kawan-kawan. Nah, lebih rapi lagi bisa kita atur tengah. Oke, nah teman-teman semua ya, ada kan? Jadi ini kan lebih rapi tadi. Nah, kemudian kawan-kawan semua bisa kita berikan garis ya. Oke kawan-kawan, itu tadi materi perkuliahan yang bisa saya sampaikan terkait tabulasi data kuesioner. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.